namanya ilmu qiraat 6, berarti ada qiraat 5, qiraat 4, qiraat 3, qiraat 2, qiraat 1, betul ya? Satu-satunya mata kuliah yang kalian ketemu hampir tiap semester ya, ketemu qiraat ya? Iya, Pak. Ibarat kita punya teman, kita sama kayak kita punya teman tiap semester ketemu, berarti kita sudah saling mengenal antara teman kita itu ya. Berarti kalian sudah mulai saling mengenal dengan qiraat ya. Artinya kalian sudah akrab dengan qiraat. Berarti tugas saya ringan ini. Mengampu mata kuliah yang teman-teman sudah mengambil qiraat 1 sampai qiraat 5. Yang boleh dengan bahasa lain, kalian sudah akrab dengan qiraat. Betul? Sudah akrab? Kalian tuh dibilang sudah akrab, tapi bukan so akrab. Yang so akrab itu baru qiraat 1 langsung ke qiraat 6. Kalau ini kan kalian sudah melalui qiraat 1 sampai qiraat 6 ya. Qiraat 5. Berarti kalian memang sudah akrab, bukan so akrab. Jadi nanti saya mengajarkan mungkin lebih mudah ya, karena kalian sudah pandai-pandai dalam bidang qiraat. Amin ya. Mudah-mudahan husnuzon saya ini benar ya. Oke, baik. Ini sebelum ngomong jauh-jauh, udah pernah kenal saya belum? Sudah, Pak. Sudah. Berarti nggak perlu kenalan lagi ya? Kenalan lagi, Pak. Belum, Pak. Ya, takutnya Belum, saya Bapak. takutnya saya disangka so akrab ini. Karena saya kalau secara dosen, saya dosen itu dosen usuludin ya. Saya dosen usuludin, saya dosen tetap. Nama saya Ahmad Hawasi. Pendidikan saya S1 di UIN, jurusan Dirasat Islamiyah. Saya S2 di PTIQ, jurusan ilmu tafsir. Saya S3 di UIN lagi, jurusan Ulumul Quran. Nah, S3-nya baru kelar awal tahun kemarin ya. Di Februari kemarin baru selesai, alhamdulillah. Di Usuludin saya semester ini saya ngajar Rasul Usmani. Nah, di Tarbiyah saya ngajar ilmu qiraat. Nah, biasanya saya tuh ngajar ilmu Rasul Usmani, ilmu qiraat, ilmu yang terkait dengan Al-Qur'an lah, kajian mushaf dan lain sebagainya. Nah, mungkin di Tarbiyah itu istri saya beberapa kali menerima setoran instruktur tahfiz di Tarbiyah ya. Jadi istri saya Kasarah juga di Tarbiyah, tapi sekarang diterima setorannya di semester 3 ya. Kenal ya sama Kasarah ya? Kenal, Pak. Kemarin kan kita sama Kasarah. Oh iya, oh ini yang setorannya yang pada rajin-rajin itu ya? Iya, Pak. Saya Zahra. Yang rajin itu tanya sama Kasarah. Oh, yang sudah mepet-mepet itu ya? Astagfirullah, enggak, Pak. Paling rajin. Ya, Absen pertama mulu. Biasanya yang rajin itu nggak ngaku biasanya. Oke, itu ya. Jadi insya Allah di pertemuan pertama ini kita nggak bahas teori ya. Kita kontrak perkuliahan saja. Kita di semester ini harus yang kalian pahami apa saja yang harus kita bahas dan apa metode penilaiannya seperti apa nanti. Oke, izinkan saya untuk share screen. Hostnya, tolong. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah. Ini harusnya kuliahnya kan sudah offline ya. Kok ini online ya? Enakan online atau offline? Mana? Enakan online atau offline kuliah itu? Nggak ada yang nyaut. Enakan online atau offline? Online, Pak. Online, Pak. Astagfirullahaladzim. Jujur Kan jujur, sekali. Jujur Ya, saya Pak. juga sebagai dosen sebenarnya enakan online ya. Tapi masalahnya ilmu-ilmu seperti ini, ilmu qiraat ini sebetulnya mata kuliah yang harus diajarkan secara offline ya.
Karena proses talaqi wal musyafahahnya itu bisa sempurna. Bayangkan ketika dosen menjelaskan satu cara baca, tiba-tiba putus di tengah jalan karena masalah sinyal misalnya. Misal dosen lagi mempraktikkan ismam. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Nah, di situ kan di riwayat Hafiz ada ismam ya. Lagi enak-enak jelasin, sinyal mati. Qalu ya abana ma laka la ta'man. Dosennya begitu aja gitu. Kayak sih karena jaringan mati. Nah, itu kan bisa saja terjadi ya. Mungkin nggak terjadi. Nah, ntar mahasiswanya bertanya-tanya, ini kenapa ini dosennya monyong aja gitu. Nah, itu artinya dibanding antara online dengan offline, sebetulnya lebih bagus offline ya. Walaupun secara praktis itu adalah lebih enak online ya. Ada yang sambil kuliah sambil ngerujak, ada yang sambil kuliah sambil nyemil apa gitu. Nah, saya nggak tahu, bahkan mungkin ada yang sambil tidur, saya nggak tahu. Kalau saya perkuliahan dengan saya silahkan, mau bagusnya dihidupkan videonya, tapi kalian itu pilihan ada di kalian semua, kalian udah pada gede mana yang bagus dan mana yang kira-kira yang lebih baik buat kalian. Nah, oke. Di perkuliahan kita, karena kita ini adalah perkuliahan bukan pengajian, artinya ada nilai yang harus kita capai. Nah, proses penilaian itu nanti adalah hasil dari formatif, saya ambil dari 30% dari penilaian, UTS 30%, UAS 40%. Formatif itu meliputi kehadiran ya. Nanti PJ-nya tolong ya, tiap per hari ini didata teman-teman yang memang hadir dan teman-teman yang tidak hadir. Jadi kehadiran itu minimal tiga kali ya. Artinya kalau lebih dari 3 kali tanpa keterangan itu nanti ada konsekuensinya ya. Jadi nanti nilainya formatif sambil 30%, UTS 30%, UAS 40%. Sebagai gambaran semester lalu, di UTS itu dan UAS itu nanti digabungkan di akhir ya. Walaupun UAS itu adalah ujian tengah semester, UAS itu akhir semester, tapi nanti biasanya saya gabung di akhir. Jadi UTS dan UAS itu lisan nantinya. Ya, lisan. Misalnya dalam satu ayat itu kalian baca. Nah, kalian menguraikan apa saja yang ada di ayat itu dan kalian praktekkan jamak qiraatnya. Nah, uraian kalian itu saya jadikan untuk nilai UTS misalnya. Nah, cara praktek baca kalian itu saya jadikan untuk nilai UAS. Nah, itu. Tapi ini sebagai gambaran saja ya. Nanti bisa kemungkinan berubah. Nah, kita di perkuliahan ini tidak lagi membahas buku 1, buku 2 qiraat yang sudah kalian bahas ya. Betul ya? Di buku 1 dan di buku 2 itu yang warna hijau dan warna merah itu membahas terkait dengan kaidah-kaidah usul ya. Yang sudah selesai kalian bahas. Mulai dulu dari mim jama, kemudian ada idgham kabir, ada hinayah, ada hamzatain fi kalimatin, hamzatain fi kalimatain, sampai terakhir itu tentang ya atuz zawaid atau ya atul idhofah. Betul ya? Sudah dibahas itu semua ya? Sudah Bapak. Ya, masih ingat? Kalau saya tanya masih ingat? Misalnya tentang hamzatain fi kalimatain. Masih ingat nggak? Ya, nanti kita kalau ada ketemu yang seperti itu lagi, nanti kita akan bahas ya. Harapan saya sih kalian harus masih ingat, tidak melupakan itu. Jangan nanti kalau saya tanya, coba uraikan tentang mim jama menurut Imam 7. Maaf Pak, saya lupa ingatan. Masa lupa ingatan? Harus diingat-ingat ya. Kaidah-kaidah yang sudah kita bahas, yang sudah kalian bahas di tiap semesternya itu nanti kalian ingat-ingat. Ulasan saja.
Nanti buku atau kitab yang kita gunakan itu adalah buku ini. Manbaul Barokat. Udah pada punya? Ya, Manbaul Barokat itu nanti di Burwaidah ada atau langsung sudah di apa di Iki juga ada, langsung ke Buromlah ada. Ini harganya memang cukup mahal karena dia tebal ya, 3 juz. Sebentar. Ini repot banget baca ini. Nggak bisa, ini nggak bisa. Nanti baru bisa. Nggak bisa. Ya, oke ya. Ini ya. Nanti tolong teman-teman usahakan punya ini ya. Nah, nanti di sini nanti cara penggunaan kitab ini nanti saya jelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sistem perkuliahan kita itu nanti mungkin kita lebih banyak praktek ya. Yang kalau memang ada yang perlu saya jelaskan, khususnya terkait tentang metode jamak yang harus kita gunakan dalam satu semester ini. Kita sudah tidak membahas per riwayat lagi. Artinya nama-nama imam dan nama-nama perawi kalian sudah harus hafal. Cuma besok minggu depan saya konfirmasi lagi, apakah kalian masih ingat nggak nama-nama imam dan nama-nama perawi? Yang pertama, atau kaidah-kaidah usul yang biasa kita temukan dalam Al-Quran, seperti mim jama, mutasil, munfasil, mad badal, dan lain sebagainya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan, saya persilakan. Ada pertanyaan? Ya, mungkin dari Majelis Taklim Negara ada pertanyaan? Oke ya. Sebagai contoh, sambil nunggu pertanyaan dari kalian. Sebagai contoh misalnya saya baca Al-Baqarah ayat 4 ya. Dengan menggunakan metode jamak misalnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون dan seterusnya. Nah itu saya baca dengan metode menjamak. Metode jamaknya jamak bil ayat. Nanti ada jamak bil waqfi, ada jamak bil harfi. Nah itu nanti saya jelaskan insyaallah minggu depan terkait dengan metode menjamak qiraat. Nah, terkait dengan hukumnya, apakah boleh kita mempraktekkan metode jamak qiraat dalam sholat dan lain sebagainya. Nah, nanti kita mulai dari surah Al-Fatihah ya. Cuma gini,
Ada kemungkinan ini nanti bisa digabung dengan kelas lain. Ya. Kenapa? Saya nanti minta kerelaannya untuk bisa digabung. Karena kenapa? Saya itu Ustadz Ahsin Sako itu kan juga mengajar qiraat ya di 7A dan 7B. Di Yaud saya bareng sama beliau. Ini nanti bisa kemungkinan digabung dengan 2 sampai 3 kelas digabungnya. Karena kenapa? Kalau digabung di Zoom itu menurut saya itu sama saja. 1 kelas, 2 kelas, 3 kelas di Zoom itu sama saja. Karena kan kalian berada di lokasi kalian masing-masing kan? Kecuali digabungnya itu di kelas offline. Itu mungkin tidak akan sedikit tidak efektif. Karena kenapa? Karena terlalu ramai kelasnya. Tapi kalau di Zoom, ramai apapun kelasnya itu tetap sama saja, tinggal di konsentrasi kalian saja. Karena pertimbangannya gini, saya itu di hari Rabu dari setengah 8 sampai jam 1 itu saya jadwal di Usuluddin. Nah, nanti jam 1 itu mulai lagi qiraat sampai jam setengah 5. Yang bayangan saya selesai di IIQ itu jam 1 misal. Saya harus makan, harus sholat. Kemudian saya dari Al Husaini ke rumah saya itu 1 jam. Saya bisa sampai rumah itu setengah 3. Nah, nanti kapan buka Zoom-nya gitu kan? Sedangkan kuliah itu harus mulai jam setengah 1, jam 1 ya. Jam 1. Maksudnya nanti kelas-kelas yang di hari Rabu itu saya pindahkan ke hari Senin. Cuma nanti saya harus ngobrol dulu di 3 kelas ini, di kelas Yaud, kelas A, sama kelas B. Positifnya, ada positifnya tetap ya. Nanti di kelas kalian, beberapa kali saya nanti minta Ustadz Ahsin Sako untuk masuk. Ya, kenal kan sama Ustadz Ahsin Sako? Ya, dan kalian harus dapat kelas beliau. Beliau kalau boleh dibilang sekarang tuh masih pakar qiraat sab'ah di Indonesia ya. Karena beliau itu iya. Boleh ngajar. Boleh ngajar. Iya. Udah main dulu sama Rafathar. Rafathar. Itu ya. Jadi nanti saya mudah-mudahan sih beliau bisa ya. Jadi kalian bisa dapat langsung sama penulisnya. Kalau sama Bu Romlah kan kalian beberapa kali pernah ya dapat mata kuliah dari Bu Romlah. Tapi kalau dari Pak Ahsin, dari penulis buku ini ya mudah-mudahan beliau bisa. Beliau selama 12 tahun di Madinah dan mengajarkan qiraat itu Bu Romlah, Bu Umi, Bu Mutmainnah, Bu Istiqomah. Itu sampai sekarang itu masih ngaji sama beliau. Nah, jadi ke sebuah kehormatan atau buat sesuatu yang positif lah kalau kalian bisa dapat langsung kuliah dari beliau. Mudah-mudahan ya kalau memang nanti bisa digabung ya. Karena kalau kelas kalian sebetulnya yang pegang mata kuliah itu saya. Cuma biasanya kelas beliau itu yang handle biasanya juga saya kalau beliau berhalangan. Ya kenapa tidak langsung beliau saja nanti. Nah, itu maksud saya. Kan kalau beliau yang nyampein saya bisa ikutan jadi kuliah kan. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Saya di Usuluddin saya ngajar ilmu Rasul Usmani ya. Ilmu Rasul Usmani sama tafsir tematik. Silakan ada pertanyaan? Ingin bertanya, Pak. Silakan, Salwa Mumtaza. Iya, Pak. Untuk sistem pembelian kitabnya bagaimana? Dikoordinir sama kalian saja lah. Nanti bisa hubungin Bu Ruwaidah, bisa ke Bu Romlah juga, bisa. Tapi biasanya sih yang handle Bu Ruwaidah ya di panggilan Bu Ruwaidah apa di asrama? Mama Idah, Pak. Mama ya, Mama, sama-sama Mama saja. Mama Edah. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Kisaran harganya antara 150 sampai 160 ya. Cukup mahal memang. Karena memang dia ada tebel kayak gini, ada tipis ya.
juz 1, juz 2 dan juz 3. Tapi ya beli buku, beli kitab agak mahal dikit nggak masalah lah, apalagi di ilmu qiraat ya. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Kajiannya nanti tolong didata ya teman-teman yang hadir. Datanya itu nanti bisa dikirim ke fakultas, bisa juga kirim ke grup ya. Data agenda perkuliahan ya, laporan perkuliahannya. Temanya hari ini apa? Temanya hari ini adalah kontrak perkuliahan ya. Kontrak perkuliahan. Ya, ada lagi. Sepertinya tidak ada, nggak usah dipaksakan. Yang cepat jika digabus, lebih cepat, lebih bagus. Kita selesai. Ya, oke. Bisa dipahami ya, kontrak perkuliahan kita artinya nanti gini, jangan sampai nanti masuknya jarang, tapi menuntut haknya. Kok pas saya nggak bisa ikut UAS gitu? Ya, sadar sendiri aja, masa jarang masuk mau ikut, mau disamakan dengan teman-teman yang rajin masuk gitu. Makanya kan secara presentasi itu saya untuk kehadiran 30%. Artinya kalau kalian kuliahnya jarang misalnya sampai tidak hadir sampai 6 kali misalnya. Kalian ikut UAS sama ikut UTS, saya sudah pastikan tidak lulus. Atau masuknya rajin, nggak ikut UTS, UASnya masuk. Gitu. Sudah, kalau dari salah satu komponen itu tidak ada, sudah bisa dipastikan tidak lulus. Karena saya sangat menghargai kehadiran teman-teman ya. Jadi kalau kalian sudah hadir di Zoom, itu saya maknai kalian sudah niat kuliah. Usahakan nanti dalam perkuliahannya tolong agak serius ya. Karena ilmu qiraat ini adalah, tadi saya katakan, mata kuliah ini pun nanti akan salah satu yang akan diujikan dalam ujian komprehensif ketika kalian menghadapi ujian skripsi. Biasanya salah satu pengujinya itu saya ditunjuk sama Fakultas Tarbiyah. Yang ketiga, ilmu qiraat itu adalah salah satu mata kuliah kekhususan yang ada di IIKI. Ini kalian harus bisa lah, ya. Jadi nanti ada hal-hal yang terkait dengan kalian yang masih bingung atau butuh penjelasan lebih khusus, nanti silakan ditanyakan atau kita diskusikan ya. Tolong diseriusin. Ya semua sih mata kuliah yang lain pun harus serius ya. Cuma terkait dengan baca Quran ini kalian harus lebih serius lagi. Baik. Siap ya, dalam satu semester ini mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk cari judul skripsi ya. Barangkali nanti ada yang mau bahas terkait dengan metode pembelajaran qiraat di sekolah mana atau di lembaga mana. Nanti saya siap untuk berdiskusi lah terkait tentang teori qiraatnya. Kan kalau tarbiyah itu kan skripsinya itu tidak jauh tentang metode pembelajaran, proses pembelajaran gitu kan kalau di tarbiyah ya. Jadi nanti kalau ada yang kira-kira pembelajaran tentang materi qiraat ini ada yang mau dijadikan judul skripsi, otomatis kan teori-teori tentang qiraatnya pun harus dibahas di bab 2 ya. Maka nanti siap kita diskusi. Saya rasa itu, terima kasih. Kalau tidak ada lagi, saya tunggu-tunggu, belum ada yang nanya. Kita akhiri dengan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf lebih kurangnya. Oh ya, untuk hari yang lebih dijadwalkan kita 14.40 ya. Tapi kita selesainya itu mungkin mulainya itu jam 3-an lah, karena saya di sini di rumah ada pengajian anak-anak. Itu selesainya itu 3-an gitu. Makanya tadi saya agak mundur karena masih ada anak-anak pengajian ya. Bisa jam 3 atau 3:10 nanti kondisional lah kita saya bilang di grup nanti. Terima kasih sekali lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Pak. Terima kasih ya. Terima kasih banyak, Bapak. Pamit.